pemerintah punya program menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran, itu bisa salah satunya bisa terjawab oleh UMKM naik kelas. UMKM itu pasti akan memberdayakan di sekitarnya gitu kan. Nanti ya misalnya nih, aku punya UMKM fashion, nah pasti perlu ngejahitnya di mana, bordirnya di mana. Yang akunya naik kelas, yang bordirnya suruh naik kelas juga. Kalau Gen Z itu kan kalau kita lari, dia kan udah sprint kan. Bener. Gitu. Nah jadi jangan malu untuk berkooperasi. Dan sekarang kenalin kooperasi keren. Teman-teman saya di UMKM, mari kita tumbuh bersama dengan dinas. Kita siapkan fasilitasinya, kita kembangkan kreativitasnya. Nah, ini untuk teman-teman koperasi juga, apalagi sudah ada adiknya nih Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama, untuk yang sudah terbentuk, jadikan Koperasi Desa Merah Putih itu bukan menjadi kompetitor, tetapi menjadi adik asuh dan mitra. Gitu ya. Saya dengan teman-teman di dinas siap membantu, memfasilitasi. Ayo kita maju bersama. Koperasi kuat, UMKM naik kelas, Jabar istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar berbagi tips podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa di sini kita bakal ngobrol santai tapi berbobot bareng sama pelaku UMKM dan juga koperasi inspiratif dari berbagai daerah di Jawa Barat, dan juga mungkin yang kali ini episode terakhir di 2025 paling istimewa karena kita akan menghadirkan narasumber yang paling sulit untuk datang ke sini karena jadwalnya sibuk, tapi akhirnya kita dapat. Dan ini yang paling paham banyak seluk-beluk dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat pastinya ya. Kita akan kupas tuntas apa-apa yang terjadi di 2025 dan kira-kira di 2026 mendatang akan seperti apa. Matakna, saya Edi Brokoli mengajak kalian semuanya tong bararete wae mendingan nonton Ubar BT sampai selesai di YouTube, dan juga bisa didengarkan versi audionya di Spotify. Ulah hilap, like, comment, subscribe, dan insya Allah kontennya bermanfaat. Sudah hadir narasumber istimewa sekali, luar biasa pokoknya di ruangan podcast Ubar BT, Ibu Yuke Mauliani Septina STMSI. Ya, ini Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Wilujeng Sumping Ibu hatur nuhun waktosna. Sami-sami Kang. Ya, Ibu sibuk pisan, kami sudah berusaha mengundang dari sebelum Ibu jadi Kepala Dinas. Jadi bohong nah. Bombastis banget. Ya gimana we itu mah host mah. Tapi alhamdulillah Ibu bisa ada di sini di episode ini, episode pamungkas nih di 2025 nih Bu. Sebelum diundang di sini teh kemarin saya alhamdulillah kebetulan dapat kesempatan jadi MC event Gebiar nih di 2025 ya untuk Diskup Jawa Barat. Kemarin teh awarding. Seru banget, Ibu juga hadir di sana. Bolak-balik naik kapal sama kali. Bu, saya teh komplain sama Io-nya. Kurang tadi saya bikin tangga yang di depan tempat duduk Ibu, jadi si Ibu teh kudu ke kiri. Awalnya gitu deh. Dia enggak lagi. Padahal aya nu langsung mah jadi babari. Kan itu fashion show dulu. Oh iya, fashion show produk UMKM Jawa Barat anu di Angge. Bukan dari sana ya? Bukan dong. MC-nya juga produknya Jawa Barat semua. Iya. Bu, kita ngobrol-ngobrol soal UMKM koperasi di Jawa Barat ya Bu. Bu Kadis, hari ini yang paling membanggakan apa dari UMKM Jawa Barat per hari ini akhir 2025? Yang membanggakan ya? Pertanyaannya agak susah juga ya. Enggak dong. Tapi saking banyaknya soalnya. Aku aja ikut bangga jadi MC-nya kemarin yang karena mereka bersorak-sorai betul-betul kan, bukan ada komandonya dari panggung. Bukan. Yang pendamping lah, juara pendamping, juara UMKM naik kelas, juara kabupaten kota.
Wah, semuanya bergembira ria di situ teh. Aku mah ikut bangga dari situ. Beberapa ada yang sudah diundang juga di sini, Bu. Dari Iya. versi Ibu nih, apa yang paling membanggakan? Yang membanggakan ketika melihat capaian mereka ya. Maksudnya capaian itu gini, produknya dipakai gitu ya. Dipakai, Dipakai, dibeli, dibeli dimakan, gitu ya. diminum. Iya, jadi kalau untuk baju dipakai, dibeli. Kalau untuk yang ekraf kan kalau bicara fashion itu bukan baju doang kan. Betul. Ada tasnya, ada Aksesorisnya. antingnya, ada ini segala macam. Nah, itu kalau dipakai dan dibeli gitu ya. Oleh kita, terutama oleh warga Jawa Barat, makanya harus beli produk UMKM. Harus dukung. Itu yang paling bukan sih ini, tapi Jawa Barat. Jawa Barat. Lokal. Nah, yang Ini dong, ini di bawah sepatu UMKM. Jawa Barat. Aduh, cinta sopan. Nanti adalah di shoot ke bawah tuh ada. Ini produk UMKM nih, ini produk UMKM. Iya. Tapi ini Jawa Barat, sepatu Jawa Barat Bandung. Ini Bandung. Iya. Kadang-kadang memang kalau yang di sini produknya fashion, pasti aku disuruh pakai juga, dibawa pulang juga. Setelah dibawa pulang aku pakai MC, pakai kemana gitu. Haruslah. Bangga, Bu. Itu yang paling membanggakan. Iya, jadi produknya dipakai. Itu dulu ya yang terdekat. Jadi produk UMKM dipakai oleh masyarakat Jawa Barat. Kalau dipakai kan otomatis dibeli ya. Kalau udah dibeli berarti UMKM kita dapat tambahan ini dong. Tambahan nilai. Ada value tertentu yang mereka secara ekonomi dapat lah gitu ya. Nah, jadi yang utama dipakai. Oke. Kalau ada nggak banyak dibicarakan secara positif oleh Ibu pergi kemana, kunjungan kemana, wah UMKM Jawa Barat sekarang maju dan sebagainya. Banyak sih. Expo mungkin. Banyak sih. Terutama kalau Jabar itu ya. Di Jabar itu kan lebih banyak ke fashion, kuliner, ekraf, terus makan minum ya. Ya. Itu paling banyak suka ditanya. Dari ini ada yang bagus ini nih ya. Kita sebagai duta ya bahasanya kan. Duta Jawa Barat ketika di luar ya kita kenalkan dong. Kenalkan dengan cara apa ya kita pakai. Kita tenteng tas-tas yang produk-produk mereka juga. Suka ada yang gitu. Ibu tasnya meni saya eta di mana Ibu? Ada yang gitu? Ada dong pasti. Ada. Makanya dan saat itu kebanggaan itu muncul ya. Oh iyalah. Oh ini mah. Ini dari sini loh nih. Lucu kan gitu. Kalau cewek kan banyak pernak-perniknya di bawah kan. Iya benar. Nggak ditanya baju aja, sepatu. Iya. Kenapa aku cowok banyak juga? Jangan aku bukan cowok. Nggak pantas bentuknya gini ya. Aku juga segala di bawah Ibu. Tas lah, pouch lah, jam tangan lah, apa segala macam suka jadi bahasan. Cuman karena kita banyak aja ya di Jabar itu. Memang kita harus punya apa ya? Kayak tidak hanya dipakai, tapi kita bisa memperlihatkan gitu. Nah, ini loh produknya bisa lihat di sini apa yang namanya itu pakai aplikasi yang biar orang tuh bisa. Nah, ini produknya di sini loh, alamatnya di sini. Ini produknya apa aja. Jadi kayak profiling produk gitu ya. Kalau aku mah meureun yang bisa aku lakukan secara pribadi mah meureun di Instagram aku gitu Bu. Kalau pulang dari sini produknya suka aku pakai, terus aku posting di Instastory lah itu. Ini kan orang langsung ngeklik ini teh. Ada yang aku paling ingat ya, ada baju-baju yang sarimbit dari Banjar, aku lupa mereknya, ada apa? Wicraft, terus ada koperasi pesantren bikin ini Bu, spray dan sarung bantal dari Bekasi. Wah itu sampai sekarang dipakai di rumah, dah enakeun. Dah kalau nggak enakeun mah ditampi ungu terus iya, karena enakeun emang kualitasnya bagus banget, nggak kalah lah sama produk luar. Aku juga kalau bagus ya, kita ya Ibu juga pasti kalau bagus kita juga akan dengan senang hati menceritakannya ke orang. Ini teh di Jawa Barat loh, buatan Bekasi loh. Lihat nih finishingnya apa segala macam. Keren, aku juga merasakan. Kadang saya tuh kalau kayak kemarin kan acara terakhir suka keliling-keliling, suka speaker sendiri. Produknya kok bagus-bagus ya Jabar gitu ya. Kan nggak kalah juga dengan produk-produk dari luar. Memang. Cuma tinggal orang Jawa Baratnya mau atau enggak. Iya, kalau tidak dimulai sama orang Jawa Baratnya dulu, hese. Masa ujung-ujung keluar dulu? Makanya. Harus kitanya dulu dong, proud of ourselves. Yes. Berarti kan harus pakai yang. Benar Bu, aku juga setuju. Nah dengan lebih dari 50 juta penduduk
dan ribuan desa di topografi Jawa Barat nih. Ini yang capaian di 2025 ini pasti belum sudah membanggakan, tapi masih banyak yang harus dikerjakan dong. Iya. Di Ya, maksudnya 2026. perjalanan 2025 pasti ada lah ya, Ya, ya. kerikil-kerikilnya Ya, gitu ya, nggak nggak ya. mungkin 100% ada gitu, mulus-mulus aja gitu. Yang pasti kemarin itu apa ya, ada beberapa proses yang memang agak lambat di kita gitu ya. Lambat tuh salah satu saya ambil contoh dalam proses sertifikasi gitu ya. Nah itu butuh waktu agak lama gitu ya. Agak lamanya dari mana ya? Kita ternyata persyaratan-persyaratan ada yang sebenarnya sih hal administrasi saja yang sebenarnya bisa terselesaikan dengan mensosialisasikan dari awal gitu ya. Padahal kita udah lakukan sosialisasi mungkin gitu ya, mungkin ada yang belum terpahami juga. Nah, solusinya apa? Pendampingan. Jadi pendampingan. Nah kan kemarin ada tuh Ya pendamping-pendamping makanya yang kita buat pendamping kemarin itu UMKM itu ada 177 pendamping. Ya tadi membantu yang menata administrasinya mereka gitu ya. Terus yang nanti mendampingi produknya kualitasnya lebih bagus kan gitu ya. Nanti pendampingan juga untuk pemasaran. Nah, itu tugas pendamping dari hulu ke hilir. Iya, itu hebat, orang-orang hebat semua itu pendamping. Beberapa ada yang sudah jadi narasumber juga di sini. Iya. Luar biasa sih menurut saya apa ya, kecintaannya Iya. sama totalitasnya untuk memajukan UMKM di Jawa Barat. Memang mereka tuh luar biasa memang. Karena mereka betul mengalami dan tahu potensinya Jawa Barat sebesar apa. Kita kan kalau nggak salah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ya Bu ya. Nah kan mereka sadar betul, makanya kemarin ada penghargaannya. Selamat ya buat para juara-juara pendamping kemarin. UMKM juara-juara kemarin. Ya kan, yang belum juara pasti akan ada saatnya jadi juara nanti. Insya Allah. Iya dong. Iya harus lah. Iya. Sebenarnya semuanya bagus. Ya. Semuanya bagus, cuman semuanya kan bagus. 177 itu semuanya bagus. Tapi kan untuk menyemangati kan perlu booster gitu. Nah boosternya itu coba kita pilih dengan kriteria tertentu. Nah adalah beberapa teman-teman mudah-mudahan tahun depannya yang lain lagi. Iya. Jadi terpacu kan dikasih booster seperti itu. Kenapa mereka akan melihat ini sebagai booster? Aku lihat sendiri kan ketika yang menangnya misalnya dari Cianjur misalnya, dan yang lain ikut bertepuk tangan. Oh, iya. Ikut bahagia. Yang dari kota-kota kabupaten lain juga ikut bahagia. Iya, benar. Apalagi yang didampinginya meren itu mah, wow udah pasti itu mah. Pendampingku juara gitu. Saya cuma keliling-keliling ya ke UMKM, saya cuma ingin tahu aja mekanisme bekerja tim pendamping. Bagus. Jadi yang tadinya tidak paham menjadi paham. Nah, mungkin ada bottleneck sedikit lah ya. Apalagi kan kita indeks geografinya cukup. Ya secara geografi kita Jawa Barat kan agak ini ya, besar gitu ya. Dari gunung sampai ke pesisir pantai. Jadi ada beberapa administrasi yang nggak boleh secara online, harus datang. Nah itu ya agak memerlukan waktu, tapi tidak begitu terlalu masalah gitu ya. Itu saja sih, yang lainnya it's okay. Mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah, tapi ya selalu berharap baik lah. Harus dong berharap, tapi dengan upaya juga ya untuk memperbaiki ya. Bu, kita sering dengar istilah naik kelas. Kemarin juga ada UMKM naik kelas. Nah, sebenarnya yang paling jadi saat ini kan yang kita appreciate, selamat buat para UMKM yang sudah naik kelas, yang belum segeralah naik kelas. Emang biasanya yang kira-kira jadi hambatan supaya UMKM naik kelas teh dari pengamatan Ibu apa sih Bu biasanya Bu? Kalau hambatan biar bisa naik kelas. Biar bisa naik kelas. Sebenarnya kalau hambatan secara krusial sih nggak ada sih. Nggak ada. Yang diberikan oleh kedinasan untuk mereka untuk naik kelas sudah cukup banyak juga ya. Banyak. Cuma dari sisi target aja sih. Target. Nah, karena kan sekarang itu UMKM kita kan 3,6 juta. Oke. Wajar dong kalau saya pengen nambah gitu ya. Harus kan gitu. Jadi masalah target ini, karena target itu kan pertama saya harus nambah pendamping juga kan gitu ya, kaitan dengan lainnya gitu. Nah itu aja sih masalah targetnya aja. Jadi pengennya sih
tiap tahun tuh naik yang signifikan gitu. Iya, yang naik kelas di 2025 cukup oke juga, Oke. tapi 2026 harus lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya harus. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Harus dong. Berharap Harus. baik terus. Kan itu mah meureun karena ibu atau kita menargetkan kan bikin target mah harus gede sekalian kan, tanggung kan. Kan cenah gitu kalau bikin targetnya 10 nanti pencapaiannya cuma 5 udah happy. Tapi kalau targetnya dibikin 100 gitu. Jadi upayanya lebih keras Iya. untuk mencapai targetnya. Saya sih harapannya gini, Gimana? ketika mereka sudah naik kelas kan gitu ya, mereka tuh menjadi kakak asuh lah, Ya, betul. ya. Misalkan, mohon maaf, KID jadi naik kelas, misalnya UMKM. Nah, KID itu harus bisa bawa 5 orang atau 10 orang binaannya. Jadi Iya, itu iya. yang keberlanjutan ya. Iya, Jadi iya, nanti ada betul. ekosistem tersendiri. Jadi tidak hanya bertumpu di dinas, tetapi ketika UMKM sudah naik kelas, yuk kita acak-acak Iya, iya, adik-adiknya iya, gitu. iya. Jadi kalau kita prinsip MLM tuh, ketika ini ada Member get member itulah gitulah. nah gitu. Ada prinsip itunya, iya, iya. harus seperti ada itu. prinsipnya. Kalau bertumpu terus di pemerintah gitu kan, kan gak sebombastis. Kalau kita kan misalnya nih, kemarin ada 3.000 Iya, ya iya, UMKM, oke. UMKM yang naik kelas. Oke. Nah berarti anggap aja satu itu Ngajak narik 3 lah, lima, misalnya 5, oke. 5 ya. Jadi 15.000. Nah itu 15.000 Iya, kan. iya, iya, Nanti si 15.000 yang baru yang dibawa ini kita bina atau kita tempatkan menjadi UMKM kelas, nanti dia bisa Akan ngajak naik kelas lagi. Karena namanya satu ekosistem ya. Iya. Akan saling menguntungkan pada saat Betul. nggak mungkin kita ngajak untuk yang lain naik kelas tidak ada keuntungan untuk yang kita pribadi. Betul, Itu mah sudah pasti saling menguntungkan, ekosistem soalnya namanya. Betul. Ya itu Itu makanya yang harus terbentuk. Jadi kalau udah naik kelas bukan berarti lupa membuat sama adik-adik angkatannya. Nah, Ya, ya. nah itu yang harus dibentuk gitu ya. Ekosistem UMKM. Ya, ya, ya. Mau dari manapun, kalau misalkan agak jauh, misalkan dia di lokalannya, nggak masalah. Ya, ya. Nggak masalah. Ya, betul. Beberapa memang sudah bilang begitu sih Bu waktu jadi narasumber di sini juga. Dan kita mah senang karena UMKM itu kadang-kadang juga kan mengerjakan sesuatu tidak bisa selesai oleh tempatnya sendiri. Dia kan akan memberdayakan ekosistem di sekitarnya. Misalkan waktu itu teh yang fashion teh Bu ya. Jadi dia memberdayakan konveksi di sekitarnya karena dia hanya bermain di desain gitu. Nah, yang konveksi di sekitarnya itu ajak Minum naik. ya? Iya, aku lupa mempersilahkan. Biasanya tuh sebelum syuting aku suka bilang kalau nggak aku persilakan minum, diminum aja langsung. Enakan ngobrol Bu. Jadi kalau satu UMKM itu pasti akan memberdayakan di sekitarnya gitu kan. Nanti ya misalnya nih aku punya UMKM fashion, nah pasti perlu ngejahitnya di mana, bordirnya di mana. Yang akunya naik kelas, yang bordirnya suruh naik kelas juga. Nah, karena akan menguntungkan juga buat kitanya kan. Iya. Value-nya bakal lebih bagus. Jadi prinsipnya ketika pemerintah punya program menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran gitu ya, itu bisa salah satunya bisa terjawab oleh UMKM naik kelas. Bener. Ketika mikro menjadi kecil, kan itu ada suntikan pendanaan ya, lebih besar lagi dibandingkan mikro. Nah, tuntutan dia berarti kan produksi lebih banyak dong. Betul. Ya, ketika butuh produksi banyak, butuh tenaga kerja nggak? Betul, pasti butuh tenaga kerja tambahan lagi. Tambahan tenaga kerja. Kalau misalkan kita anggap aja biasa produksi 100 pieces di mikro atau 10 pieces atau 5 pieces, pokoknya lebih kecil lah ya. Ketika jadi kecil kan tambah banyak. Betul. Butuh berapa? Minimal tuh 5 tuh. 5 tenaga kerja yang akan terserap oleh UMKM naik kelas. Minimal tuh. Ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada 3.000 naik kelas, akan terserap berapa? 5 kali 3, berarti kan 15.000. Terus nanti ekosistemnya yang dibentuk UMKM yang diajarin juga, karena produksinya tinggi gitu ya. Berarti kan misalnya gini, kancing aja. Tadinya bikinnya bajunya 100, jadi 1.000. Berarti kan berapa dong kancing? Berarti kan si tukang kancing
akan nambah nambah sekian. tenaga kerja Iya, juga. betul. Itu efek berantainya tuh panjang. Betul. Dan pemerintah tetap hadir untuk itu ya. Iya. Iya, pendampingannya nanti kan kalau Bu, misalnya aku yang mau ngajakin, Bu, Iya. ini di bawahku ada 3 yang mau naik kelas, bantuin Bu ke sini ke Diskuk lah. Iya. Ya datang. Pasti kita support juga ya. Iya. Ya itu jadi jangan berhenti naik kelas untuk dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Betul. Iya. Saya senang tuh kalau misalkan ada masyarakat datang sendiri ya. Bu, saya pengen jadi UMKM, gimana caranya? Gitu. Kan gitu ya. Iya memang. Misalkan nol besar nih, ada masyarakat, saya belum punya usaha tapi pengen punya usaha. Nanti kita ajarin, kita latih gitu dari dasar-dasar gitu. Iya. Nanti kita dampingi, itu kan pemula banget. Meskipun itu kewenangan kabupaten kota ya, Iya. tetapi kan namanya bekerja untuk siapapun, untuk masyarakat silakan gitu. Saya lebih senang kalau masyarakat datang gitu. Iya. Kalau enggak juga kan kita ada ini ya, sekarang tuh ada hotline Iya. di kantor ya, tinggal ini nanti kita panggil, kita damping. Untuk awal memang harus kita panggil ya, nggak mungkin by phone. Nanti harus gini, harus gini, enggak kan? Iya. Tetap harus kita ajari langkah-langkahnya. Nah itu memang harus bertemu. Iya, oke. Nah itu Mas sebetulnya balik lagi berarti ya kesimpulannya urusannya hanya target aja supaya ada peningkatan, jangan stuck di situ ya. Iya. Saya pengen sih targetnya banyak gitu ya. Banyak. Nah sebenarnya sih saya punya target banyak karena saya punya teman-teman juga di kabupaten kota. Iya, pasti. Jadi saling provinsi itu mendukung. tidak berdiri sendiri. Iya. Provinsi punya target 3.000. Teman-teman yang kepala dinas kabupaten kota sama saya dikasih target juga. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ketika kita akumulasikan menjadi provinsi Jawa Barat, sebenarnya nggak 3.000. Nggak 3.000. Jadi teman-teman di kabupaten kota itu sama saya udah dikasih, kamu nanti ngerjain segini, ngerjain sini, ngerjain segini gitu loh. Iya. Jadi kalau sekarang 3.000 sama saya, kaliin aja 3.000 kali 27 kabupaten kota. Betul. Plus dengan provinsi. Nah, efek berantainya apa? Yang pengangguran akan berkurang. Betul. Minimal tukang masang kancing. Iya. Kalau makanan apa sih ngemasin. Betul. Kan gitu ya, banyak sih gitu. Yang QC-nya lah, apalah. Nah, cuman kita tuh nggak pernah terlihat itu tuh. Oke. Beda kan kalau kita di industri yang besar gitu ya, industri yang besar. Nah itu akan sangat terlihat. Tapi kalau UMKM kayaknya senyap, tapi perkara itu tuh ada gitu pertumbuhannya. Senyap tapi kan yang penting ada. Iya ada. Nyata adanya yang penting gitu ya. Makanya saya senang tuh BPJS untuk pegawai UMKM itu harus terdaftar. Berarti kan otomatis itu akan terlihat. Gitu. Iya jadi terdata ya nantinya. Iya. Kemarin kan kita dengan BPJS tuh sempat komunikasi ya. Untuk pegawai-pegawai ataupun ini UMKM harus mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS. Oke. Nah, sekarang agak ke koperasi sedikit nih Bu, bahas kita koperasi sedikit. Nah, dari sisi koperasi apa yang masih pencapaiannya juga, saya baru kemarin pisan dari KPBS ini Pangalengan. Baru kemarin pisan sebelum syuting ini nih, karena habis main dari Pangalengan, mamah mertua pengen dibeliin oleh-oleh harus dari KPBS, nggak tahu kenapa itu teh. Jadi beli semua oleh-oleh dari KPBS di sana di Pangalengan. Kalau nggak salah ketua koperasinya juga pernah ada di sini Narsum. Iya. Kalau secara general koperasi di Jawa Barat nih. Apa yang sudah membanggakan di 2025 kemarin dan kira-kira apa lagi yang mesti ditingkatkan? Iya, yang membanggakan dulu ya koperasi. Koperasi gitu, terutama untuk kelembagaannya ya. Iya. Pertama mereka tumbuh. Tumbuh ini penting. Tumbuh ya, tumbuh dari sisi kelembagaannya. Iya. Jadi banyak yang mau ikut berkoperasi. Betul. Ya. Sekarang sok cobakan sekarang lihat atau enggak, akan mau masuk koperasi atau enggak? Enggak kan? Nah harus masuk koperasi. Aku mau bikin terjadi wae. Beneran. Lebih jauh lagi nih. Beneran aku mau bikin sama istriku, emang mau bikin. Harus bikin ya. Karena lumayan cukup banyak tahulah soal baiknya berkoperasi itu kan. Iya. Kemarin tuh udah mau bikin Bu sama alumni lah gitu. Kita bikin yuk koperasi yuk gitu. Sisi koperasi ya, kelembagaannya tumbuh. Yang kedua kuat secara permodalannya, gitu ya. Yang ketiga anggotanya, gitu ya.
yang keempat pendapatannya gitu ya. Karena ini kan tetap koperasi itu kan korporasi, Betul. harus ada profit juga gitu. Yes. Kan profitnya untuk anggota dan dinikmati oleh anggota Betul, kan betul. gitu. Nah, sama satu lagi koperasi menjadi sarana off-taker gitu ya, Yes. untuk pemasaran produk-produk UMKM. Karena ini kan satu line lah gitu, Ya, satu ya. siklus gitu ya. Nah, koperasi di kita alhamdulillah sih meskipun ada PR-nya juga gitu ya. Tapi udah banyak yang berhasil juga. Iya, iya. Ya, apalagi sekarang kan saya jadi ketua Dekopinwil nih. Oke. Kerjaannya keliling-keliling nih ke koperasi gitu kan, mantau-mantau koperasi gitu. Ada yang berhasil, ada juga yang memang perlu kita up gitu Ya, ya. ya. Tapi yang penting tumbuh, kata Tapi kunci yang tumbuh, tadi harus Ibu tumbuh, sampaikan. harus Wah, maksudnya pencapaian di 2020 ada indikasinya adalah Iya, koperasi tumbuh tumbuh. di Jawa Barat. Ya. Tumbuh, yang kedua sehat. Sehat. Karena kalau koperasi tidak sehat gitu ya, kan nanti nggak ada kenikmatan apapun yang Iya, diberikan iya. dari korporasi tersebut. Betul. Padahal itu dibentuk oleh Anggotanya anggota sendiri. untuk memakmurkan anggotanya. Iya. Ya. Itu 2 poin penting yang harus kita Iya. lakukan di di koperasi. Ya. Gitu ya. Pencapaian di 2025 itu ya, Itu, tumbuh dan sehat. Ya. sehat gitu ya. Dan aku juga berdasarkan narsum-narsumku di sini, Bu, Iya. sudah digitalize. Ya. Ya, sudah secara maju secara teknologi lah. Karena udah banyak yang aksesnya sekarang udah pakai aplikasi, udah. Harus, kalau digitalisasi zaman sekarang itu harus. Ya, beberapa narsum di sini udah semuanya koperasinya anggotanya Iya, udah harus. bisa ada aplikasi Aplikasi. cukup by phone gitu di rumahnya Iya, nggak masing-masing. perlu lah kita harus datang ke kantornya, tahu kantornya kan enggak ya. Semua Sekarang pakai pelaporannya platform aja iya, cukup. betul. Jadi udah keren sih. Iya. Cuman ya balik lagi pasti ke target ya. Iya. Ya, jadi harus lebih banyak lagi di 2026. Kan ironi ya. Maksud ironinya gini, Jabar itu menjadi salah satu daerah yang dijadikan tempat untuk deklarasinya koperasi. Kan di Tasikmalaya dulu tuh. Iya. Kenapa kita di Jabar harusnya lebih booming gitu menggunakan koperasi. Nah, makanya nanti ya Kak Edi, Ya. tolong setiap podcast itu harus ada statement bangga menjadi anggota koperasi. Nah, aku bangga menjadi anggota koperasi, tapi belum aku mau bikin dulu koperasinya. Iya. Maka harus bangga menjadi anggota koperasi gitu. Jangan-jangan aku teh ada anggota koperasi tapi ada juga nama lah salah satu lah organisasiku ada koperasinya tapi meureun tidak aktif aku. Kan dulu waktu saya kecil ya, udah diajarin koperasi. Iya sama benar. Mau beli pensil lagi sekolah Iya. ke koperasi, beli penghapus ke koperasi Betul, dulu kan. betul. Nah, sekarang mungkin lebih digalakan lagi lah gitu ya. Tapi jigana berarti aku tanpa sadar istriku meureun ya. Anggota koperasi di sekolah anak aku meureun kayaknya mah itu. Memang harus Iya kan belinya dari koperasi, nanti gitu kan gitu. keuntungannya nanti untuk koperasi lagi. Untuk koperasi lagi. Iya kayaknya mah gitu tanpa sadarnya meureun. Kan itu kebanyakan istri aku meureun. Bangga menjadi anggota koperasi. Nah aku itu mah, iya. harus ada ya maksudnya bahwa koperasi itu bisa membanggakan masyarakat kita gitu. Iya. Oke. Branding koperasi ya ayolah, greget saya pengen semuanya bisa berkooperasi daripada kita kena Bang Emok coba. Ya itu benar pernah saya narsumnya di sini benar-benar ngomongin soal itu daripada kena Bang Emok. Kena Bang Emok. Iya. Pinjol. Wah komo eta Bu. Jadi kalau kita Hancur aja orang udah kasih temu. Udah gitu Jabar tuh paling tinggi. Karena kan memang karena jumlah penduduknya juga paling banyak. Tinggi kan. Akses internetnya mungkin juga paling bagus. Paling bagus. Kalau nggak salah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pengguna internet teh. Urutannya teh. Betul. Jadi kita itu hanya 774 kalau saya salah gitu ya. Dari 5.300 desa yang tinggal hanya 700-an yang belum berinternet. Mudah-mudahan sekarang udah selesai nih semuanya. Segera mudah-mudahan. Iya. Kalau udah semuanya selesai berinternet, kan nggak ada hambatan lagi. Betul. Ya, bisa koperasi, bisa istilahnya masuk ke semua lini lah, semua pelosok gitu. Dibanding didatangin sama pinjol, dibanding sama Bang Emok. Benar. Gitu. Cuman masyarakatnya harus punya tanggung jawab juga ketika minjem harus balikin dong gitu itu kan. mah udah urusan nangke jeung nu di luhur pek we mah enggak.
Iya benar nggak Bu? Benar. 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 Tapi kan mau diteror adikku, koperasi mah pasti kan tidak seperti pinjol. Pinjol mah terornya orang bisa sampai stres atau Benar. bisa sampai maaf ya, bisa sampai Kan melakukan itu hal ajas yang mufakat kan. mengerikan ya. Jadi kalau misalnya mau minjem ya nanti difasilitasi koperasi dan ya harus bayar lagi Iya gitu. iya, tapi prinsipnya koperasi itu kan paling aku suka tuh kan gotong royongnya itu ya Bu ya, Iya. saling membantu di saat kita mau menghadapi hal yang berat. Waktu dulu juga zaman semua pernah mengalami kesulitan zaman pandemi ya Bu ya. Kalau tidak saling bantu, wah makin ripuh gitu teh kan. Iya. Aku juga inget Bu waktu zaman pandemi teh, hey di grup WhatsApp ya, hey jangan lupa kalian punya teman public figure. Agama bukan membanggakan diri beneran ini mah bisi pada para roho sok yang punya usaha sini kirim materinya saya promosiin saya teh dengan kesadaran sendiri. Nah itu teh koperasi teh seperti itulah kurang lebih Betul. begitu. Ya, itu koperasi yang sifatnya simpan pinjam, tapi Betul. ada juga yang Produksi ada yang produktif ya. Iya, Jadi iya. apalagi sekarang bukan sekarang sih, Jabar itu kan lumbung pangan gitu ya. Benar. Terus UMKM ada banyak gitu, ekonomi kreatif banyak gitu ya. Nah, koperasi itu menjadi salah satu off taker ataupun tempat wadah untuk berkembang untuk UMKM. Ini Betul. kan nyambung-nyambung. Jadi ada masyarakat kan kadang kita di Jabar gini, kalau nanya koperasi, Mm. bisa minjem nggak? Kan tidak semuanya koperasi harus minjem juga. Iya. Tetap harus ada yang produktif gitu ya. Betul. Nah, saya pun menyeimbangkan itu. Jadi jangan sampai orang tuh terlena ada koperasi itu image-nya hanya simpan Simpan pinjam. Padahal enggak juga. Mm-mm. Koperasi adalah koperasi produktif. Bisa menjadi off-taker, bisa menjadi agregator, itu yang lebih bagus. Iya, menjadi off taker dan agregator gitu. Kenapa saya Penting. bicara agregator? Gini, salah satu ambil misalkan contoh kalau di Subang ya, kan itu Iya. produksi apa ya? Subang, Kerawang itu kan produksi beras, padi ya Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Kan suka diizinkan dulu. Iya, Nah, kalau ada koperasi nanti kan sama koperasi. iya. Daripada ke ijon. Iya, nah koperasi itu ya nanti yang akan mengelola dan segala macam. Iya, ada koperasi mah fair ngasih harganya Iya, juga. betul. Ada ijon mah mau bener udah pasti. Betul. Kan harga terendah kan Oh, kalau dia pasti, kan kalau koperasi betul. enggak. Iya. Gitu. Makanya berkooperasilah, terus kita akan terhindar dari hal-hal yang merugikan sih intinya sebetulnya itu. Betul. Nah itu. kurang lebih itu. Makanya PR saya ya prinsip-prinsip koperasi harus dikenalkan. Mm-mm. Terus yang kedua itu habit kitanya, Ya, ayah ya. bahwa ayo kita berkooperasi. Nah Gen Z nih, Gen Z, ayo Gen Z. Gen Z kan sekarang corong paling depan nih buat Betul. paling gandeng di medsos ya, paling berisik di Paling medsos berisik. teh, paling apa? Tapi banyak yang kita harus puji dari Gen Z juga. Mereka teh advance ya, mereka selalu berpikirnya tuh cepat gitu kan. Nah, tapi ayo kenali lebih dekat gerak koperasi. Koperasi kalau kita mau duduk adu sama Gen Z ini, saya mah berani sok jeleknya di mana koperasi mah kapan tidak. Nah, bagus semua koperasi mah. Nah, kalau bagus, ayo bantu sampaikan sama Gen Z ini ya nggak, Bu? Bener. Ya ini Gen Z apalagi sebentar lagi Gen Alpha ya. Ya, Gen Alpha. Kalau kita kan saya kan lebih tua lah, saya Gen X gitu ya. Iya. Kalau Gen Z itu kan itu tadi kalau kita lari dia kan udah sprint kan gitu Bener. ya. Nah jadi jangan malu untuk berkooperasi Oh, dan tidak. harus belajar berkooperasi. Benar. Gitu. Tidak ada yang malu dari berkooperasi kan. Iya. Saya berkat di sini juga, Bu. Saya tahu bahwa FC Barcelona itu klub bola paling terkenal di Spanyol ya. Nomor balapan aja Madrid, Real Madrid, Barcelona. Itu ternyata koperasi. Aku baru tahunya di sini. Karena aku tuh udah 2 tahun di bawain Nggak Ubar terasa kan BTT. kalau itu koperasi, nggak tahu Ya, kan? nggak tahu. Nah, kalau makanya aku bilang kalau mau duduk sama Gen Z, yuk kita ngobrol soal koperasi. Kalau kalian meragukan koperasi itu seperti apa, jangan salah. FC Barcelona aja itu koperasi. Mereka nggak tahu aja gitu. Kayak di Jepang, di Swedia itu ya. Di Jepang. Iya bener di Swedia aku dengar Iya, juga. di Iya. Jepang itu saya lupa namanya waktu saya sempat ke Jepang tuh ya.
pertanian. Kebayang nggak? Yes. Jepang itu luas lahan pertaniannya nggak Segitu sebanyak di gitu nah kacang Indonesia. kewok lah. Nah, tapi ketika dikelola koperasi itu bagus banget. Benar. Saya lupa namanya, ntar saya kasih tahu. Karena dari hulu ke hilirnya terjaga dengan baik, dari pupuknya, harga pupuknya, kestabilan Bibitnya di situ. bibitnya, kestabilan harganya, Iya. sehingga marginnya besar nanti Besar, ketika betul. dijual gitu kan Bu. Intinya kan gitu. Berkoperasi tujuannya itu Betul. terjaga semuanya. Jangan sampai kena ijon, jangan sampai kena gitulah ya. Ini Gen Z nih, Gen Z pun akan suatu saat kalian juga akan menjadi seumur kita juga ya. Nah, semoga ya diberi panjang umur. Makanya dari sekarang kenalin koperasi keren. Wah, udah mulai menuju ke segmen akhir nih Bu. Waktu juga yang membatasi kita. Kita sekarang bicara soal 2026 deh Bu. Berapa kali 2026. lagi ya? 2026? Besok kalau dari tayangnya ini, besok kita 2026. Kalau dari tayangnya ini, besok 2026. Mudah-mudahan 2026 kita semuanya diberi kebaikan yang lebih baik lagi dari 2025. Tapi dari Ibu ya, sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, ada plan-plan apa atau ada harapan-harapan apa untuk 2026? Ya, pasti ya, pasti. Karena 2026 berarti ini tahun keduanya Pak Gubernur, Pak KDM ya, dengan Pak Irwan. Nah, target saya dengan teman-teman di Dinas KUK, kita coba naikkan untuk UMKM naik kelas. Kalau kemarin kan 2.000, sekarang 3.000 kan gitu ya. Nah, itu untuk UMKM naik kelas. Kita pun memajukan untuk onboarding. Onboarding itu untuk ekspor. Oh, ini Ya. seru nih. Ya, onboarding 2.400, kita 2.400-an apa 2.500-an gitu ya. Nah, kita pun kerjasama juga dengan beberapa, contohnya dengan untuk fashion ya. Kita biar lebih maju lagi, biar outlookingnya udah dapet. Kita kerjasama dengan Exmod. Jadi kita harus tahu dulu dong, kita bikin baju, Benar. pangsa pasarnya apa. Iya. Nah, itu diajarin gitu. Nah, Oke. itu bagian dari pemberdayaan. Itu kurang lebih ada 4.000-an. Ada sertifikasi juga, gitu ya, sertifikasi untuk produk-produk UMKM, produk-produk koperasi, ada insya Allah banyak. Jadi ada halal segala macam. ada apa? Halal. Terus paten, Iya, gitu ya. legalitasnya. Iya. Ya, itu akan menaikkan jadi nanti. Oh iya, kan tujuan onboarding kan, naik Onboarding. kelas, udah kita onboarding. Ya. Lagi tahun depan saya bikin program namanya UMKM Talent. UMKM apa? UMKM Talent. UMKM Talent. Jadi UMKM Talent tuh gini, jadi kita kan udah punya UMKM naik kelas nih. Betul. Ya. Ya. Dari UMKM naik kelas ini kan ada nih nanti dari kita kan meng-hire nih teman-teman di kabupaten kota kan ada target-target ya. Nah, nanti kita kumpulkan, nanti kita talentkan. Nah, Oke. Ya. ini udah naik kelas nih ceritanya. Dari kabupaten kota udah naik kelas. Dan kita pun udah naik kelas. Udah jadi UMKM naik kelas, kita talentkan. Nanti kita bikin bootcamp dan segala macam, ada 9 tahapan. Oke. Nanti ada kriterianya adalah selain dia gampang aja sih kalau talent tuh, dia akan dapat kemudahan ekspor, itu yang penting gitu ya. Terus yang kedua dia dapat secara kontinu tempat showroom, gitu ya. Nah, karena ujung-ujungnya adalah bagaimana memasarkan produk-produknya. Display ya. Kalau UMKM naik kelas kan dari mikro menjadi kecil, meskipun tetap ada masalah pemasarannya. Ya. Kayak kita go to talent lah. Iya, kayak Indonesia's Got Talent, America's Got Talent. Gitu. Jadi pencarian dari yang sudah naik kelas. Dari yang sudah naik kelas. Kenapa dibuat seperti itu? Biar ada greget. Bener, oke. Kan apa sih produk UMKM naik kelas gitu? Kan gitu-gitu, seperti gitu-gitu aja. Padahal enggak. Nah, nanti dari yang udah masuk ini kita talentkan lagi dengan yang lainnya. Gitu. Oke. Terus nanti kita ajarin juga dengan ketemukan dengan UMKM dari luar. Jangan mindsetnya dari dalam. Bener. Harus dari luar. Iya. Ya tadi saya cerita kan waktu Kang Edi. Jangan jauh-jauh lah, dari Thailand aja. Yang kita undang ke sini. Negara-negara Asia Tenggara kita aja ajarkan lah. mereka bagaimana UMKM mereka lebih maju. Benar. Nah, gitu ya. Apa yang bisa
ikutin, ditiru dengan cara yang baik ya kenapa enggak ya gitu ya Bu ya. Thailand soalnya bagus ya. Iya, Oke. itu nanti ada di bootcampnya. Lagi Wah seru, lagi digodok Mudah-mudahan sedikit. terwujud nih Iya, 2026 nih. Iya. Kalau dari sisi koperasi apa Bu yang Koperasi untuk 2026? 2026. Mm-mm. eh, Bagaimana bisa menjadi koperasi yang sehat dan berkualitas gitu ya. Eh, Tugas saya sih dengan teman-teman itu mengawasi, memantau dan menjadikan mereka sehat gitu ya. Memastikan koperasi melakukan RAT. Nah, target kita kurang lebih besok pemeriksaan koperasi itu di 2.500. Karena kewenangan kita sih di sekitaran 2.000-an gitu ya, 2.500-an. Meskipun jumlah koperasi itu ada 33.000, Iya. tapi kan berbagi tugas dengan teman-teman kabupaten kota gitu ya. Nah, sama dikasih juga nanti ada pendampingan, pelatihan, termasuk juga kan sekarang ada koperasi merah putih dong. Nah ini yang belum sempat terlalu banyak dibahas secara mendalam Iya. nih Bu. Koperasi merah putih itu bukan lagi menjadi tugas ini menjadi sudah harus jadi gitu Iya. karena sekarang itu udah tahap untuk pengembangan usaha. Mm-mm. Pemerintah kan udah istilahnya udah intervensinya udah banyak ya. Iya. Udah di kelembagaannya udah udah diselesaikan di 2025. Pembangunan fisik infrastrukturnya pun diselesaikan di awal 2026. Ini di kita Tinggal go-nya aja ini. tinggal go-nya 5.957. Ya, gas aja itu mah. Tinggal gaspol aja. Gaspol gitu aja, ya. 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 Nah, kemarin kita sudah pelatihan kurang lebih 11.000-an, 11.000 dan tenaga pendamping juga dilatih. Oke. Tinggal kedepannya mendampingi mereka untuk berusaha. Karena apa? Koperasi merah putih kan banyaknya baru ya. Iya, iya. Nah, baru perlu pendampingan, terus kita lakukan pendampingan. Oke. Aku ikutnya koperasi merah putih atau enggak nanti kalau bikin koperasi? Koperasinya motor urusan aja kan Bu. Kan baik, kan Nggak bikin apa-apa. koperasi ya. Nggak usah. Kan kalau koperasi merah putih itu hanya labeling, Iya, tapi kan iya. yang penting prinsip koperasinya dipakai Iya, kan benar, gitu ya. benar, benar. Ini kenapa bikin koperasi merah putih? Pak Presiden pun melihat bahwa ekonomi kerakyatan harus tumbuh dari lokal ya, Betul, dari desa betul. gitu. Makanya Iya. dinamakan desa dan kelurahan gitu. Betul. Sebenarnya prinsipnya prinsip koperasi sih. Iya, gitu. benar. Harus dari paling bottom dulu ya. Iya. Harus, ya. Nah, sama PR-nya juga dengan koperasi-koperasi yang udah ada. Iya. Bagaimana mengajak menjadi anggota koperasi? Harus bangga menjadi anggota Betul. koperasi. Oke, Bu, ajakan dong atau pesan untuk para pelaku UMKM dengan program-program di 2026 yang baru saja Ibu sampaikan, baik itu untuk UMKM dan juga untuk koperasi, ada pesan-pesan atau harapan-harapan supaya ini kan bukan dibuat untuk negara justru hadir untuk dinikmatin lah ini fasilitas-fasilitasnya oleh kita semua gitu. Boleh ada yang mau disampaikan sama Ibu? Oke, nah untuk teman-teman saya di UMKM dulu ya, Ya. UMKM. Mari kita tumbuh bersama dengan dinas. Kita siapkan fasilitasinya, kita kembangkan kreativitasnya gitu ya. Ada banyak hal yang nanti bisa teman-teman akses di dinas. Ada legalitas gitu ya, ada pendampingan, ada event-event tertentu ya, dan mungkin nanti ada program-program baru juga yang teman-teman bisa peroleh. Nah, mari kita sama-sama lah ya. Insya Allah UMKM maju Jawa Barat istimewa. Ya, UMKM. Nah, maju. itu UMKM ya. Ya. Untuk koperasi. Nah, ini untuk teman-teman koperasi juga, apalagi sudah ada adiknya nih Koperasi Desa Merah Putih. Yang pertama, untuk yang sudah terbentuk, jadikan Koperasi Desa Merah Putih itu bukan menjadi kompetitor, Betul. tetapi menjadi adik asuh dan mitra Ya. gitu ya. Karena mereka harus tumbuh berkembang bersama gitu. Dan kami saya dengan teman-teman di dinas siap membantu, memfasilitasi, dan tinggal datang kepada kami karena kami pun masih tetap menyiapkan untuk fasilitasi teman-teman gitu ya. Insya Allah tinggal datang, tinggal komunikasi Ya. dengan kami di dinas koperasi.
Ayo kita maju bersama. Nah, kita tumbuh bersama. Terima kasih Tumbuh banyak. bersama, Ya. maju bersama, Maju bersama ya untuk Jawa Barat Istimewa. untuk Jawa Barat Istimewa. Tumbuh bersama, maju bersama untuk Jawa Barat Istimewa. Terima kasih banyak Bu Kadis. Sama-sama. Ini izin saya mau menutup Ubar BT episode kali ini dengan untuk semua seluruh baraya ya, wargi Jabar, para penonton dan pendengar Ubar BT yang sudah selama 2025 ini selalu menonton, mendengarkan di Spotify, menonton di YouTube, sudah sharing semua yang ada di sini di media sosialnya. Terima kasih banyak. Selama 2025, mohon maaf dari kru, dari saya kalau ada kekurangan. Semoga 2026 Ibu diberi boleh kesehatan. Apa? Greeting 2026 ya? Akan ada ya. Ibu mudah-mudahan sehat selalu di Dishub Jawa Barat di 2026, semua program-programnya bisa terwujud, terlaksana, target-targetnya tercapai. Dan itu tadi mudah-mudahan UMKM maju, Jabar Istimewa, bangga menjadi anggota koperasi kan gitu kan. Iya Bu ya. Ya, selamat tahun baru 2026, Ibu sehat selalu, semuanya sehat selalu. Terima kasih sudah menyaksikan kita di Ubar BT. Kita ketemu lagi di 2026. Koperasi kuat, UMKM naik kelas, Jabar Istimewa. Sampurasun, nuhun. Yeah. Matur nuhun Ibu. Ubar BT, ayo berbagi tips buat hidup happy.